Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu bangun tidur di pagi hari, tapi tubuh masih terasa lelah? Atau saat malam hari, baru tidur sebentar, namun sudah ingin buang air kecil lagi? Banyak yang menganggap itu hal biasa karena usia. Tapi sebagai dokter yang sudah mendampingi pasien lansia lebih dari 35 tahun, saya ingin katakan, bisa jadi itu sinyal bahwa ginjal Bapak Ibu sedang kelelahan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Saya bukan hanya seorang dokter, tapi juga ayah, suami, dan sahabat bagi banyak pasien lansia yang datang mencari bukan sekadar obat, tetapi juga harapan. Coba Bapak Ibu pikirkan sebentar, ketika kita tidur di malam hari, tubuh memang beristirahat. Tapi ada dua organ kecil yang justru bekerja paling keras, yaitu ginjal. Diam-diam, ginjal menyaring racun, menjaga tekanan darah, menyeimbangkan cairan, dan menjaga tubuh tetap bersih dari limbah metabolik. Sayangnya, ginjal adalah pekerja sunyi. Kita baru menyadari saat tubuh mulai lemas, tidur tidak nyenyak, atau hasil lab menunjukkan kadar kreatinin dan urea yang naik. Tapi kabar baiknya, ginjal masih bisa pulih, asal kita tahu cara mendukungnya. Salah satu cara paling lembut tapi sangat efektif adalah meminum minuman yang tepat sebelum tidur. Satu gelas kecil, jika isinya dipilih dengan benar, dapat membantu ginjal bekerja lebih efisien, menurunkan peradangan, dan perlahan menurunkan kadar kreatinin. Dalam video ini, saya akan berbagi 7 jenis minuman sederhana yang alami, mudah dibuat di rumah, dan bisa membantu pemulihan ginjal setiap malam. Ada penjelasan ilmiah, ada kisah nyata, dan ada harapan baru. Ginjal Bapak Ibu sudah bekerja setia seumur hidup. Malam ini, mari kita mulai belajar merawatnya kembali. Beberapa waktu lalu, saya menerima kabar dari Pak Hasan, 70 tahun, tinggal di Salatiga. Beliau bercerita bahwa akhir-akhir ini tubuhnya cepat lelah, sering bangun malam untuk buang air kecil, dan merasa tidak sekuat dulu. Setelah diperiksa, hasil laboratorium menunjukkan kadar kreatinin mulai naik, meskipun belum sampai tahap yang mengkhawatirkan. Pak Hasan tidak ingin tergantung obat atau alat bantu. Beliau hanya ingin menjalani usia senja dengan tenang, tidur nyenyak, dan tetap aktif walau pelan-pelan. Saya tahu, banyak dari Bapak Ibu juga punya harapan yang sama. Ingin hidup mandiri, tidak merepotkan anak, dan tetap bisa menikmati hari-hari sederhana tanpa rasa lemas atau cemas. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari langkah kecil. Bukan dari obat mahal, tapi dari segelas minuman alami sebelum tidur yang membantu meringankan kerja ginjal, menurunkan peradangan, bahkan menstabilkan kadar kreatinin secara perlahan. Malam hari adalah waktu terbaik bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Mari kita mulai kebiasaan baru yang sederhana dan penuh harapan. Bapak Ibu mungkin sudah sangat akrab dengan jahe. Di dapur rumah, jahe sering digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh saat masuk angin, atau dicampur ke dalam wedang tradisional. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa air rebusan jahe juga bisa jadi sahabat baik untuk ginjal? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan suasana malam yang sejuk di pedesaan. Angin pelan berhembus, tubuh terasa dingin, dan di meja kecil dapur ada secangkir air jahe hangat yang mengepul. Rasanya pedas lembut, tapi hangatnya sampai ke dada. Dan ternyata hangatnya juga menjalar ke dalam tubuh, membantu ginjal bekerja lebih ringan saat kita tidur. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan kuat. Artinya, jahe bisa membantu menenangkan peradangan halus di jaringan ginjal serta mengurangi stres oksidatif, dua hal yang diam-diam mempercepat kerusakan ginjal pada usia lanjut. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Renal Failure Journal tahun 2012, pasien dengan gangguan fungsi ginjal ringan yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe menunjukkan penurunan kadar kreatinin dan urea, serta perbaikan pada struktur jaringan ginjal. Ini bukan ramuan ajaib, tapi langkah kecil yang bekerja pelan-pelan, dan justru itulah yang paling cocok untuk tubuh lansia. Cara membuatnya pun sederhana. Ambil 1-2 cm jahe segar, kupas dan iris tipis. Rebus dengan 2 gelas air selama 10 menit, lalu saring. Minumlah hangat-hangat sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Boleh ditambah madu sedikit atau seiris lemon jika suka. Saya sering menyarankan air jahe ini untuk pasien lansia yang merasa tubuhnya cepat lelah, tidur tidak nyenyak,
atau mulai sering buang air kecil di malam hari. Dan banyak dari mereka yang kemudian berkata, "Dok, saya merasa lebih enak sekarang. Tidur lebih dalam, bangun pun lebih ringan." Kalau Bapak Ibu belum pernah mencoba, malam ini bisa jadi awalnya. 1 gelas air jahe hangat untuk ginjal yang sudah bekerja setia puluhan tahun. Di antara banyak jenis teh herbal, chamomile memang bukan teh yang umum di dapur orang Indonesia. Tapi bagi lansia yang mulai sering susah tidur dan tubuhnya cepat letih, teh chamomile bisa jadi pilihan yang baik. Saya teringat seorang pasien perempuan, Ibu Siti, usia 65 tahun dari Magelang. Beliau datang ke klinik bukan karena nyeri atau penyakit berat, tapi karena setiap malam terbangun 2-3 kali. Kadang karena ingin buang air kecil, kadang karena tidak bisa tidur lagi. Hal ini berlangsung terus-menerus, membuat tubuhnya lemas sepanjang hari. Setelah diperiksa, tekanan darahnya cenderung naik di malam hari, dan kadar ureanya mulai meningkat, pertanda ginjal mulai terbebani. Saya tidak langsung beri obat tidur, tapi menyarankan hal sederhana, minum teh chamomile 30 menit sebelum tidur. Apa keistimewaan teh ini? Chamomile mengandung apigenin, yaitu antioksidan yang menenangkan sistem saraf sekaligus menurunkan stres oksidatif. Kombinasi ini membantu 2 hal sekaligus, membuat tidur lebih nyenyak dan meringankan kerja ginjal. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Renal Nutrition menunjukkan bahwa pasien penyakit ginjal tahap awal yang rutin minum teh chamomile mengalami penurunan kadar urea nitrogen dalam darah hingga 14%. Angkanya memang tidak besar, tapi cukup berarti kalau dilakukan dengan rutin. Cara membuatnya sangat mudah. Seduh 1 kantong teh chamomile dalam air panas selama 5-10 menit. Jangan dicampur gula. Boleh tambahkan sedikit madu asli jika perlu. Minumlah saat masih hangat, saat tubuh mulai bersiap tidur. Saya tahu, banyak Bapak Ibu merasa minuman pahit atau asing kurang cocok di lidah. Tapi chamomile bukan seperti jamu. Rasanya lembut, aromanya menenangkan, dan yang terpenting, membantu tubuh memulai proses perbaikan alami di malam hari. Kalau Bapak Ibu pernah merasa malam berlalu tanpa istirahat yang cukup, bisa jadi ginjal sedang menunggu kesempatan untuk dipulihkan. Dan bisa jadi secangkir teh hangat ini adalah langkah awalnya. Di banyak rumah, lemon sering hanya digunakan sebagai pelengkap masakan atau campuran minuman dingin. Tapi bagi orang tua yang ingin menjaga ginjal secara alami, air lemon hangat bisa jadi teman malam yang bermanfaat. Saya pernah menangani seorang pensiunan guru, Pak Taufik, usia 72 tahun. Beliau tidak punya riwayat penyakit ginjal, namun hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya penumpukan asam urat dan tanda-tanda awal pembentukan batu ginjal. Beliau memang tidak merasa sakit, tapi sering mengeluh pinggang terasa berat dan kram ringan di malam hari. Saya tidak langsung menyarankan obat, saya hanya berkata, "Coba Bapak biasakan minum air lemon hangat setiap malam. 1 buah kecil bisa bantu banyak hal." Dan setelah 6 minggu, keluhan Pak Taufik berkurang. Pinggang tidak lagi terasa berat dan pola tidur pun lebih nyenyak. Apa sebenarnya yang dilakukan lemon? Lemon mengandung asam sitrat yang berfungsi mengikat kalsium dalam urin dan mencegahnya membentuk kristal. Dengan kata lain, air lemon membantu mencegah batu ginjal terbentuk. Selain itu, lemon juga membantu detoks ringan dan membuat ginjal lebih mudah membuang limbah. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology menemukan bahwa konsumsi rutin air lemon mampu menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal hingga 48%. Angka ini sangat bermakna, apalagi untuk usia lanjut yang proses metaboliknya mulai melambat. Cara membuatnya sederhana, peras setengah buah lemon ke dalam 1 gelas air hangat yang sudah disaring. Jangan ditambah gula. Jika terasa asam, bisa dicampur sedikit madu asli atau air tambahan. Minumlah perlahan sekitar 30 menit sebelum tidur. Air lemon mungkin terlihat biasa, tapi dampaknya bisa luar biasa jika diminum dengan niat menjaga kesehatan. Terutama untuk Bapak Ibu yang mulai merasa punggung kaku, urin keruh, atau sering nyeri ringan di sisi pinggang. Air lemon bisa menjadi pelindung ginjal yang bekerja secara diam-diam di malam hari. Mentimun sering dianggap sebagai pelengkap makanan. Disajikan bersama sambal atau digado sebagai lalapan segar. Tapi bagi orang tua yang ingin menjaga ginjal tanpa beban, air rendaman mentimun bisa jadi pilihan ringan dan menyegarkan di malam hari. Saya masih ingat seorang pasien bernama Bu Nurhayati, usia 66 tahun, tinggal di kawasan Cibinong. Setiap pagi, beliau mengeluh tubuh terasa berat, terutama di bagian kaki dan tangan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar natrium dalam darah sedikit meningkat, serta tekanan darah cenderung naik di malam hari. Meski belum parah, ginjalnya sudah mulai kesulitan menjaga keseimbangan cairan. Saya pun menyarankan Bu Nurhayati mencoba hal sederhana. Potong setengah buah mentimun, rendam dalam air, dan minum sebelum tidur. 2 minggu kemudian, beliau datang kembali dan mengatakan, "Dok, saya tidak tahu kenapa, tapi badan terasa lebih enteng. Bangun pagi juga tidak kaku lagi." Mengapa air mentimun bisa seefektif itu? Karena mentimun hampir seluruhnya berisi air, dan sisanya mengandung flavonoid serta tanin, zat alami yang membantu menenangkan peradangan di ginjal. Ketika tubuh tidur, ginjal tetap bekerja menyaring darah, dan air mentimun memberikan kelembutan, membantu proses detoksifikasi berlangsung lebih lancar. Dalam jurnal Biomedicine and Pharmacotherapy tahun 2016, para peneliti menemukan bahwa ekstrak mentimun membantu menurunkan kadar urea dan kreatinin pada subjek yang mengalami stres ginjal ringan. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi jika dilakukan rutin, memberi efek yang jelas pada perbaikan fungsi ginjal. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil setengah buah mentimun segar, potong tipis, masukkan ke dalam 1 gelas air putih bersih. Biarkan terendam setidaknya 1 jam. Minumlah 30-45 menit sebelum tidur. Boleh ditambah daun mint agar lebih segar, tapi hindari tambahan gula. Minuman ini cocok untuk Bapak Ibu yang sering merasa tubuh berat karena cairan, kaki bengkak, atau bangun pagi masih lelah. 1 gelas air mentimun, sederhana, lembut, dan bisa menjadi langkah awal untuk membebaskan ginjal dari tekanan tersembunyi. Banyak yang belum tahu bahwa daun seledri yang biasa ditaburkan di atas sup ternyata menyimpan kekuatan alami untuk membantu membersihkan ginjal. Bukan dalam bentuk sayur, tapi dalam bentuk air rebusan hangat yang diminum sebelum tidur. Beberapa bulan lalu, saya mendampingi seorang petani pensiunan bernama Pak Darto, usia 71 tahun dari Tegal. Beliau tidak punya keluhan berat, tapi merasa perut sering kembung, buang air kecil tidak lancar, dan kakinya mudah bengkak menjelang sore. Di kampung, gejala-gejala seperti itu sering dianggap wajar karena usia. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tubuhnya menyimpan terlalu banyak natrium, beban yang diam-diam memberatkan ginjal setiap malam. Saya tidak menyarankan obat di awal, saya hanya berkata, "Coba Pak Darto minum air rebusan daun seledri tiap malam selama 2 minggu. Kita lihat nanti." Dan hasilnya mengejutkan. Keluhan perutnya mereda, bengkak di kaki berkurang, dan pagi hari beliau merasa jauh lebih ringan. Apa yang membuat daun seledri efektif? Kandungan vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti kalium dan magnesium membantu menstabilkan tekanan darah. Tapi yang paling penting, seledri mengandung senyawa diuretik alami yang membantu ginjal membuang kelebihan air dan natrium secara lebih efisien. Sebuah studi dari Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahwa ekstrak seledri mampu meningkatkan produksi urin hingga lebih dari 50% pada hewan percobaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang tanpa sadar sering menumpuk cairan dan limbah dalam tubuh. Cara membuatnya juga sangat mudah. Ambil 1 genggam daun seledri segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air selama kurang lebih 10 menit. Saring dan biarkan agak hangat sebelum diminum. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah sekitar 1 jam sebelum tidur. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pembengkakan ringan, tekanan darah sulit turun di malam hari, atau ingin membersihkan ginjal secara alami, air seledri ini bisa menjadi pilihan sederhana yang aman dan efektif. Banyak lansia merasa tubuh cepat lelah, padahal tidak banyak bergerak. Persendian terasa nyeri, tidur tidak nyenyak, dan bangun pagi seperti belum beristirahat. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa peradangan halus di dalam tubuh, termasuk pada ginjal, bisa menjadi penyebab utamanya. Disinilah teh kunyit susu, yang sering disebut susu emas, memainkan peran penting. Minuman ini tidak hanya menenangkan tubuh menjelang tidur, tapi juga mendukung proses pemulihan ginjal secara lembut dari dalam. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang telah banyak diteliti karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Kurkumin bekerja menghambat peradangan kronis, yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal pada usia lanjut. Selain itu, susu hangat juga membantu tubuh menyerap kunyit lebih baik, apalagi jika ditambahkan sedikit lada hitam.
Dalam sebuah studi klinis yang diterbitkan oleh Journal of Renal Nutrition tahun 2020, pasien penyakit ginjal kronis tahap awal yang rutin mengonsumsi suplemen kurkumin mengalami peningkatan laju filtrasi glomerulus (GFR) hingga 22%. Ini menjadi tanda utama bahwa fungsi ginjal mulai membaik, hal yang sangat penting untuk lansia. Cara membuatnya pun sederhana dan nyaman untuk dikonsumsi. Panaskan 1 gelas susu rendah lemak atau susu nabati seperti susu kedelai. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit, sejumput lada hitam, dan bila perlu sedikit madu atau kayu manis untuk rasa. Aduk rata, panaskan sebentar, dan minum selagi hangat, sekitar 1 jam sebelum tidur. Saya sering menyarankan minuman ini kepada lansia yang sulit tidur karena nyeri sendi atau tubuh gelisah di malam hari. Hangatnya bukan hanya terasa di perut, tapi juga menyebar menjadi rasa nyaman di seluruh tubuh. Untuk Bapak Ibu yang ingin memperbaiki kualitas tidur sekaligus memberi perlindungan tambahan bagi ginjal, teh kunyit susu bukan hanya menenangkan, tapi juga menyembuhkan secara perlahan. 1 gelas setiap malam bisa menjadi rutinitas yang penuh manfaat dan mudah dijalani. Di antara semua minuman yang telah kita bahas, mungkin air putih terlihat paling sederhana. Tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beraroma. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah, air putih tetap menjadi dasar dari semua proses penyembuhan alami dalam tubuh, terutama bagi ginjal. Saya pernah ditanya oleh seorang pasien lansia, "Dok, saya sudah minum jahe, kunyit, lemon, tapi kenapa ginjal saya tetap bermasalah?" Saya pun bertanya balik, "Setiap hari ibu minum berapa gelas air putih?" Ia menjawab, "Kadang cuma 2 atau 3 karena malas buang air kecil." Itulah yang sering terjadi. Banyak lansia takut minum banyak karena tidak ingin sering ke kamar mandi, apalagi di malam hari. Padahal kalau cairan cukup, terutama menjelang tidur, ginjal justru bisa bekerja lebih lancar sepanjang malam. Menurut National Kidney Foundation, bahkan dehidrasi ringan dapat mengurangi kemampuan ginjal dalam menyaring darah dan memperbesar risiko pembentukan batu ginjal. Studi lain juga menyimpulkan bahwa lansia yang cukup minum air setiap hari punya risiko penyakit ginjal kronis jauh lebih rendah. Minum air putih hangat sebelum tidur membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang 6-8 jam waktu tidur malam. Ini penting karena saat kita tidur, kita tidak makan atau minum, tapi ginjal tetap bekerja. Tanpa asupan cairan yang cukup, limbah bisa tertahan di tubuh lebih lama. Waktu terbaik untuk minum adalah sekitar 30 menit sebelum tidur, dan jumlahnya tidak perlu banyak. Sekitar setengah hingga 1 gelas kecil sudah cukup. Pastikan airnya hangat, supaya tidak mengganggu lambung. Bagi Bapak Ibu yang sering merasa berat di pagi hari, urin keruh, atau mulut kering saat bangun tidur, kemungkinan besar tubuh sedang kekurangan cairan. 1 gelas air putih hangat memang tampak sederhana, tapi justru itu bisa jadi obat harian terbaik untuk ginjal. Diam-diam, ia membersihkan, mengalir, dan menyembuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 7 jenis minuman sederhana, dari air jahe hangat, teh chamomil, air lemon, sampai air putih hangat yang sering dianggap biasa saja. Tapi justru dari hal-hal kecil seperti ini, tubuh kita bisa mulai pulih perlahan. Ginjal tidak butuh kejutan, ia butuh kelembutan dan konsistensi. Cukup 1 gelas setiap malam, dilakukan rutin selama 6-8 minggu, bisa membawa perubahan nyata. Mungkin bukan dalam 1 atau 2 malam. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, tubuh akan mulai memberi sinyal. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih ringan, dan keluhan buang air kecil di malam hari mulai berkurang. Saya sering katakan kepada pasien saya, jangan tunggu sampai ginjal rusak, baru bertindak. Karena justru saat masih bisa dicegah, itulah waktu terbaik untuk mulai. Malam ini, sebelum tidur, coba pilih 1 dari 7 minuman yang paling mudah Bapak Ibu siapkan. Rasakan perbedaannya dalam beberapa hari ke depan. Tulis di buku kecil jika perlu dan perhatikan, apakah kualitas tidur membaik, apakah pagi hari terasa lebih segar. Kalau iya, mungkin saja ginjal Bapak Ibu sedang tersenyum diam-diam. Dan kalau video ini terasa bermanfaat, mohon bantu saya menyebarkan pengetahuan sederhana ini. Silakan klik tombol suka, bagikan ke teman sebaya atau keluarga, dan tuliskan di kolom komentar. Minuman mana yang paling ingin Bapak Ibu coba malam ini? Jangan lupa juga berlangganan channel ini. Saya akan terus berbagi cara-cara alami menjaga kesehatan di usia lanjut dengan pendekatan yang lembut, manusiawi, dan mudah dilakukan di rumah. Ginjal sudah setia bekerja untuk kita selama puluhan tahun. Kini, saatnya kita merawatnya dengan penuh kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.